Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda tips, trik, dan fitur tersembunyi terbaik di Samsung Galaxy Tab Best 10 Lite Anda. Yang pertama sudah saya miliki di sini. Ini adalah widget optimasi RAM. Widget ini dapat mengoptimalkan RAM Anda. Apa itu RAM? Anda mungkin bertanya. RAM adalah memori jangka pendek di tablet Anda, dan semakin banyak RAM yang tersedia, semakin cepat tablet Anda berjalan. Dan untuk mengelolanya dengan mudah, misalnya jika Anda ingin menambahkan widget ini, tekan dan tahan di layar utama, lalu pergi ke widget, dan sekarang Anda bisa menemukan. Mari kita pergi ke Device Care. Nah, ini diurutkan berdasarkan huruf, kan? Diurutkan secara alfabet. Jadi Anda bisa memilih salah satu dari ini, semuanya akan bekerja dengan cara yang sama. Saya akan memilih yang 4 kasau, yang ukurannya seperti ini, dan saya akan memindahkannya ke layar pertama saya, mungkin di sini. Saya sebenarnya akan menghapus yang ini. Cukup tekan dan tahan, lalu hapus. Sekarang, jika Anda ingin mengoptimalkan RAM Anda, cukup klik optimalkan dan itu akan mengoptimalkannya. Sekarang. Mari kita coba hal lain yang lebih menarik. Mari kita buka sebuah aplikasi tertentu. Misalnya, kita akan melihat Google Chrome sebagai browser web utama kita yang sering kita gunakan sehari-hari. Dan sekarang jika saya pergi ke Recents, dengan mengklik tombol 3 garis di sini, jika Anda menggunakan navigasi 3 tombol, nanti kita akan membahas tentang navigasi. Nanti saya akan menjelaskannya, jadi jangan khawatir jika Anda belum paham apa yang saya maksud sekarang, Anda akan mengerti nanti. Atau jika Anda punya bilah kecil, ini cukup geser ke atas dan tahan, bukan seperti itu. Geser ke atas dan tahan, Anda akan melihat tampilan seperti ini. Lalu klik ikon di bagian atas aplikasi Anda dan pilih buka dalam tampilan layar terpisah. Sekarang Anda bisa melihat di samping ada aplikasi kita, dan di sisi lainnya saya bisa menggunakan aplikasi lain apapun yang saya suka. Mungkin mari kita buka aplikasi catatan, jadi saya bisa misalnya membuat catatan, saya bisa mengambil S Pen saya. Mari kita pilih opsi menulis yang tersedia, dan sekarang mari kita mulai membuat catatan penting dan mendalam. Anda bisa lihat semuanya berjalan dengan baik. Saya mencoba menulis subscribe ke channel kami, tapi lupakan saja. Saya memang belum terbiasa menulis dengan pensil dan tablet, tapi ya begitulah cara kerjanya. Sekarang, jika Anda mau, Anda sebenarnya bisa menyimpan itu di layar utama Anda. Pasangan layar terpisah ini, yang berarti kedua aplikasi dari layar terpisah akan ditampilkan seperti di layar utama Anda, jadi Anda bisa membuka pasangan ini. Mari kita klik, tambahkan pasangan, lalu Anda bisa menambahkannya ke taskbar. Sebenarnya saya tidak ingin menambahkannya ke bilah tugas, saya ingin menambahkannya ke layar beranda. Sekarang saya memilikinya di sini, dan bahkan jika saya menutup Chrome dan OS tersebut, saya dapat membuka keduanya sekaligus, seperti itu. Sekarang, mari kita lihat hal lainnya. Mari masuk ke pengaturan. Dan sekarang pertama-tama kita akan menyesuaikan 3 hal. Jadi mari kita beralih ke wallpaper dan gaya. Dan pertama-tama saya akan menyesuaikan palet warna layar beranda saya. Saya bisa mengaktifkan palet warna, lalu layar beranda akan disesuaikan dengan palet warna tertentu, seperti dari wallpaper atau beberapa warna dasar. Saya akan memilih warna dari wallpaper. Setelah Anda mengganti wallpaper, perubahan wallpaper akan ditampilkan di bagian lain dari video ini. Dan setelah Anda mengubahnya, Anda bisa menyesuaikannya seperti itu. Anda juga bisa menerapkan palet warna ke ikon aplikasi. Saya sebenarnya kurang suka, menurut saya ikon-ikon ini lebih baik tanpa itu, tapi saya akan tetap menerapkannya.
Dan sekarang Anda akan melihat seluruh tablet saya akan terlihat seperti ini. Seperti dengan warna-warna yang berada di antara itu. Seperti itu. Anda sudah bisa melihatnya. Sekarang, lagi-lagi di bagian wallpaper dan gaya, Anda bisa menyesuaikan layar kunci. Mari kita masuk ke sini. Saya sudah menyesuaikannya seperti yang Anda lihat, tetapi Anda bisa masuk ke wallpaper, mengatur wallpaper dari beberapa pilihan di sini dari galeri. Atau saya akan memilih yang grafis, mungkin yang ini. Anda bisa mengklik jamnya, Anda bisa mengubah ukurannya, dan Anda bisa memindahkannya kemana saja. Saya sendiri sebenarnya tidak tahu. Anda bisa mengubah ukurannya, jadi ini adalah fitur tersembunyi yang sangat bagus. Anda bisa membuatnya sekecil ini atau sebesar ini. Anda bisa memindahkannya, seperti yang saya bilang, kemana saja sebenarnya, selama masih dalam batas tertentu, tapi Anda lihat bisa diatur sesuka hati. Oke, saya rasa saya akan meletakkannya seperti ini. Sekarang juga Anda bisa mengganti fontnya kan? Jadi itu benar-benar fitur yang bagus. Anda bisa mengganti warnanya. Saya rasa saya akan mengaturnya seperti itu. Lalu Anda juga bisa mengganti stylenya. Anda bisa mengaturnya seperti ini. Saya rasa saya akan melakukannya. Lalu Anda bisa klik di bawah jam ini untuk menambahkan widget. Saya akan menghapus widget yang sekarang karena tidak cocok di sini, tapi kalau Anda mau, Anda bisa menambahkan berbagai widget dari aplikasi yang berbeda. Lalu Anda juga bisa menambahkan beberapa aksi di sini. Seperti yang Anda lihat, saya punya kalkulator dan Google Chrome. Sebagai gantinya, Anda bisa misalnya memilih penghemat daya dan kamera seperti yang terlihat di sini. Sekarang, mari kita klik selesai. Sekarang layar kunci saya sudah dikustomisasi. Jika Anda ingin menyesuaikan layar utama, Anda pada dasarnya hanya perlu mengganti wallpaper di sini. Tapi jika kita pergi ke layar utama, Anda bisa menyesuaikannya lebih lanjut. Anda bisa tekan dan tahan lalu klik pada pengaturan. Sekarang, ubah grid layar utama dan Anda bisa mengaturnya menjadi 8x6. Artinya akan ada hingga 8 aplikasi secara horizontal dan 6 secara vertikal atau 10x6. Jadi, lebih banyak aplikasi yang bisa muat di layar. Mari kita pilih opsi ini. Lalu mari kita klik selesai. Anda bisa melihat lebih banyak aplikasi yang muat di layar. Sekarang, mari kita kembali ke pengaturan. Mereka juga bisa diakses dengan masuk ke layar utama di aplikasi pengaturan. Lalu Anda bisa mengaktifkan label widget, label aplikasi, mengubah ukuran aplikasi menjadi lebih kecil atau lebih besar. Saya rasa saya akan mengaturnya ke ukuran yang lebih besar ini karena masih muat di sini. Dan sekarang, mari kita lihat apa lagi yang kita punya, karena Anda bisa menyembunyikan aplikasi. Jika Anda ingin menyembunyikan aplikasi tertentu karena mungkin Anda tidak ingin orang lain dengan mudah mengakses data di dalamnya, apa yang ada di dalam aplikasi, maka saya akan pastikan dulu, ya saya punya folder aman, jadi saya akan kembali ke Anda setelah saya menghapusnya. Jadi saya bisa menunjukkan cara mengaturnya. Oke, sekarang mari kita pergi ke pengaturan dan masuk ke privasi dan keamanan. Keamanan dan privasi. Gulir ke bawah ke pengaturan keamanan lainnya dan masuk ke folder aman. Sekarang mari kita klik lanjutkan. Lanjutkan. Dan sekarang tunggu sebentar sampai folder aman dibuat. Ini akan memakan waktu sebentar, jadi saya akan kembali ke Anda setelah selesai. Oke, dan sekarang Anda bisa melihat bahwa kunci aman, folder aman telah dibuat. Dan yang bisa saya lakukan di sini adalah mengatur pola PIN atau kata sandi untuk mengakses folder aman ini. Jadi saya akan mengatur PIN karena saya sudah menggunakan pola untuk layar kunci saya dan saya akan mengatur PIN saja. Buatlah sesuatu yang sederhana, tapi silakan atur dengan sesuatu yang lebih rumit jika mau. Lalu konfirmasi. Sekarang kita bisa mengizinkan pengaturan ulang kunci dengan akun tertentu, dan saya sangat menyarankan untuk mengaktifkannya. Karena jika Anda lupa PIN untuk folder aman Anda, maka Anda tidak akan bisa mengatur ulang jika Anda menonaktifkan opsi tersebut. Sekarang mari kita klik berikutnya. Sekarang Anda bisa lihat saya sudah berada di folder aman, dan secara default ada beberapa aplikasi di sini seperti kamera, internet, kontak, dan file saya, galeri, kalender, dan catatan.
Sekarang kontak di sini adalah kontak yang bisa saya simpan secara pribadi. Catatan di sini adalah catatan yang bisa saya simpan secara pribadi. Kalender di sini adalah kalender pribadi saya. Galeri adalah tempat di mana saya bisa memindahkan foto dari galeri standar ke galeri ini, atau ketika saya mengambil foto dengan kamera pribadi, foto tersebut akan otomatis masuk ke galeri pribadi. Saya bisa memiliki riwayat penelusuran internet pribadi, dan ketika saya mengunduh file dari browser internet pribadi ini, file tersebut akan langsung masuk ke file pribadi. Sekarang ini bukan berarti aplikasi-aplikasi tersebut telah hilang dari sini. Saya masih memiliki aplikasi-aplikasi tersebut di sini, tapi di sini hanya salinan yang berbeda dari aplikasi-aplikasi itu. Instansi yang berbeda. Jadi, aplikasi-aplikasi itu diduplikasi dan di secure folder. Mereka benar-benar baru, benar-benar kosong sampai saya melakukan sesuatu di dalamnya. Dan di sini Anda bisa lihat di aplikasi galeri standar saya punya banyak foto yang berbeda-beda. Jadi sekarang mari kita masuk ke secure folder dan klik tanda plus, lalu pilih aplikasi yang ingin Anda sembunyikan. Misalnya saya ingin menyembunyikan WhatsApp saya, lalu klik tambahkan. Anda dapat melakukan seperti browse banyaknya aplikasi yang Anda inginkan. Dan sekarang, ini menjalankan contoh yang berbeda dari yang ini. Jangan pedulikan yang ini. Saya akan seperti mencopotnya saja. Tidak masalah. Ya. Jadi saya punya aplikasi WhatsApp ini, dan di folder aman saya punya instansi kedua, dan saya bisa punya akun berbeda yang masuk di keduanya. Atau bahkan tidak masuk sama sekali pada aplikasi utama ini, dan hanya masuk pada aplikasi ini saja. Selain itu, yang bisa saya lakukan adalah menyembunyikan aplikasi dari sini. Untuk menyembunyikannya, ini akan sedikit rumit. Cukup pergi ke pengaturan, lalu ke aplikasi. Saya benar-benar tidak tahu di mana letak aplikasi yang saya cari di menu ini, karena saya sudah beberapa bulan lamanya tidak pernah lagi membuka pengaturan itu, jadi ya, ini dia yang saya temukan. Lalu mari kita klik, saya rasa aku tidak ingat. Aku tidak ingat sama sekali. Tapi mari kita lihat apakah saya akan menyukai WhatsApp. Saat ini benar-benar kacau. Sudahlah. Aku akan pergi ke sana. WhatsApp. Dan sekarang, saya tidak tahu. Dan itu seharusnya tersedia di sini, kan? Tunggu sebentar. Oke, saya baru saja mengingatkan diri sendiri bahwa itu ada di bagian layar beranda. Anda dapat menemukan sembunyikan aplikasi di layar utama dan layar aplikasi. Jadi sekarang kita bisa menemukan WhatsApp kita seperti itu. Lalu klik selesai. Dan sekarang sudah tersembunyi. Jika nanti kamu ingin menampilkannya lagi, saya tidak begitu yakin apakah kamu akan menemukannya di sini. Ya, kamu akan menemukannya di sini. Jadi ya, tapi itu tidak tersedia. Dan di folder aman itu ada dan menggunakan akun yang berbeda dari yang satunya lagi. Jadi ya, tapi kamu juga bisa tekan dan tahan pada itu untuk menambahkannya ke layar utama. Tapi kali ini yang ada di layar utama adalah yang dari folder aman. Jadi itu akan memerlukan kata sandi. Kamu lihat saat saya mengunci layar tablet saya. Sekarang jika saya membukanya dan masuk ke WhatsApp, itu memerlukan PIN saya. Bukan, itu bukan yang itu. Oke. Ya, yang ini. Dan ya, kamu bisa lihat ini berfungsi. Jadi seperti itulah cara kamu harus mengoperasikannya. Sekarang yang juga perlu disebutkan adalah, jika kamu mau, kamu bisa membuat folder aman terkunci secara otomatis. Setelah kamu keluar dengan mengklik 3 titik di pojok kanan atas, lalu klik pengaturan, kemudian pilih kunci otomatis folder aman, dan pilih setiap kali saya keluar dari aplikasi. Sekarang ketika saya keluar dari folder aman, jika saya membukanya lagi, itu akan meminta PIN. Dan sekarang mari kita lanjut ke fitur berikutnya. Fitur berikutnya sebenarnya kembali ke widget. Kamu mungkin masih ingat widget, seperti yang kita lakukan di sini.
Sekarang jika kamu tekan dan tahan pada widget itu, kamu bisa klik buat tumpukan. Sekarang kamu bisa memilih widget lain yang ukurannya sama dengan widget sebelumnya. Jadi dalam kasus saya ukurannya adalah 4x1. Mari kita pilih sesuatu, misalnya akan menjadi, saya tidak tahu, mungkin internet atau kolom pencarian apa saja. Klik tambah. Dan sekarang kamu bisa lihat yang satu itu menghilang, yang sebelumnya menghilang, tapi sebenarnya tidak. Kamu bisa menggeser di antara mereka seperti ini. Sekarang ini menjadi tumpukan, jadi itu benar-benar keren. Sekarang, kamu juga bisa memaksa aplikasi tetap terbuka. Jadi, jika kamu tidak ingin beberapa aplikasi tertutup secara otomatis, kamu bisa pergi ke Recents, lalu klik di bagian atas aplikasi seperti di sini, lalu klik kunci aplikasi ini. Nah, jadi aplikasi ini akan tetap terbuka meskipun kamu klik tutup semua, dan kamu bisa lihat aplikasi ini tetap terbuka. Kadang-kadang kamu mungkin membutuhkannya. Hal lain adalah opsi cepat, yang bisa kamu atur sebagai icon. Jika kamu tekan dan tahan pada beberapa aplikasi, mereka punya beberapa opsi cepat. Cari galeri, terbaru, favorit. Di aplikasi kamera, saya punya ambil selfie, rekam video, ambil potret. Jadi secara otomatis masuk ke mode itu di dalam aplikasi. Jadi Anda tidak perlu membuka aplikasi lalu membuka hal lain. Anda cukup berada di dalam aplikasi dan semuanya beres. Sekarang mari kita lihat apakah pengaturan tidak memiliki apapun. Tapi, oke. Misalnya, catatan itu memiliki sesuatu yang menarik, menulis dengan pena, dan Anda dapat mengekliknya untuk membuka catatan dalam mode itu atau tekan dan tahan. Lalu pindahkan ke layar beranda. Sekarang, kapanpun saya mengkliknya, mode ini akan segera terbuka dengan cepat, dan saya dapat segera mulai menulis dengan pena digital saya yang presisi. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan beberapa fitur lainnya yang menarik. Cobalah sesuatu yang lain, seperti merekam catatan suara. Saya juga dapat menambahkannya dan mengkliknya sekarang. Dan sekarang sedang merekam pesan suara, dan saya telah menghentikannya dan sekarang sudah terekam. Jadi ya, mari kita lanjut ke hal berikutnya, yaitu bilah navigasi. Kamu mungkin sudah melihatnya, ingat saat saya membicarakan tentang bilah navigasi. Mari kita masuk ke pengaturan. Saya akan jelaskan semuanya. Mari kita ke sini, lalu masuk ke tampilan. Sekarang masuk ke bilah navigasi dan kamu bisa mengaturnya ke tombol ini. Dan kamu juga bisa masuk ke opsi lainnya. Kamu bisa mengaturnya ke ini. Atau tampilan ini, jadi tombol kembali dan tombol Recents ditukar. Kamu juga bisa mengatur posisi tombol ke kanan atau kiri. Sebagian besar tergantung pada apakah kamu kidal atau tidak, tapi kadang-kadang kamu mungkin saja punya preferensi yang berbeda. Sekarang kamu bisa lihat tombol ini adalah tombol kembali, jadi fungsinya untuk kembali. Ini adalah tombol home, jadi akan menuju ke layar utama, dan ini adalah tombol Recents, jadi akan membuka semua Recents. Lalu, jika kamu memilih gestur geser, yang secara pribadi saya lebih suka, kamu bisa menggeser dari sisi kiri ke tengah atau dari sisi kanan ke tengah untuk kembali. Kamu bisa lihat, saya bisa pergi ke sini dan ke sana, lalu saya bisa kembali seperti itu. Saya juga bisa menggeser ke atas untuk pergi ke layar utama atau menggeser ke atas dan menahan untuk membuka aplikasi terbaru. Sekarang mari kita coba hal lain. Mari kita buka aplikasi terbaru dan pilih ikon aplikasi di atas aplikasi tersebut. Lalu klik buka dalam tampilan pop-up. Sekarang kamu bisa lihat aplikasi ini ada di tampilan pop-up kecil seperti ini. Saya bisa mengubah ukurannya dan seperti itu, tapi saya masih bisa menggunakan apa yang ada di bawahnya. Jadi saya bisa menaruhnya dalam mode kecil seperti ini, tetap bisa menggunakan sesuatu di bawahnya. Lalu saya bisa memindahkannya ke tempat lain dan melakukan sesuatu. Mungkin untuk pengaturan ini tidak terlalu berguna, tapi kalau kamu ingin, misalnya saya membuka kalkulator, silakan saja. Sekarang saya punya aplikasi ini dalam tampilan pop-up kecil. Saya dapat melakukan hal lain selagi ada di sini. Dan saya dapat menutupnya dimanapun saya mau. Sekarang, yang juga pantas ditampilkan di sini adalah meluncur ke bawah dari bagian kanan atas layar.
Ini adalah fitur lain yang ketika Anda menemukan, saya tidak melihat rotasi otomatis. Ya, ketika Anda menonaktifkannya dan putar tablet Anda, akan ada ikon kecil yang ditampilkan di sini yang dapat Anda klik untuk memutar meskipun putaran lainnya dinonaktifkan. Dan Anda bisa memutarnya secara manual, tapi Anda tidak harus melakukannya. Sekarang yang berikutnya adalah Run Plus. Ingat bagaimana saya membahas tentang membersihkan memori? Lalu, Anda juga bisa melakukannya tidak hanya dari widget, tapi mungkin juga dari perawatan perangkat. Anda bisa masuk ke memori dan melihat bahwa Anda bisa membersihkannya. Tapi sekarang ada hal lain terkait itu. Anda sebenarnya bisa menambah ukuran memori Anda. Dan semakin besar ukuran memori, semakin cepat pula tablet Anda pada dasarnya. Selain itu, perlu dicatat bahwa tablet Anda memiliki RAM bawaan sebesar 4 GB, yang sebenarnya sudah cukup, tapi akan lebih baik jika diperluas, dan Anda bisa memperluasnya dengan RAM+. Dan jika Anda menambahkannya, maka perangkat akan menggunakan penyimpanan internal Anda untuk menambah ukuran RAM. Saya sudah mengaktifkannya dan mengaturnya ke 6 GB. Jadi tablet saya terasa sangat mulus. Jika Anda ingin menambah atau menguranginya, setelah Anda memilih salah satu opsi, Anda harus merestart perangkat. Jadi begitu. Sekarang juga ada sesuatu yang disebut Quick Share. Ini adalah fitur yang memungkinkan Anda berbagi file jika Anda berada di jaringan Wi-Fi yang sama. Tapi saya sebenarnya tidak ingin menunjukkan fitur ini secara terpisah karena mungkin Anda sudah familiar dengan fitur ini. Saya akan jelaskan saja. Jadi ketika Anda mengambil foto, file, atau apapun, Anda bisa klik tombol bagikan ini dan pilih Quick Share. Lalu jika kontak Anda seperti orang-orang yang ada di kontak Anda berada di dekat Anda dan ya, mereka hanya perlu berada di dekat Anda. Dan mereka juga harus mengaktifkan Quick Share di perangkat mereka. Setelah itu, Anda akan melihat mereka di daftar dan Anda bisa berbagi dengan mereka. Itu bagus sekali. Tetapi jika seseorang memiliki iPhone, Quick Share tidak tersedia di sana karena iPhone memiliki AirDrop. Namun Anda sebenarnya dapat berbagi berkas ke iPhone dengan mengeklik kode QR atau tautan. Kemudian orang dengan iPhone harus membuka aplikasi kamera di iPhone mereka dan pindah kode QR ini. Jadi kita lihat apakah ia memposisikan dirinya pada kode QR. Ya, sekarang sudah menemukannya. Baiklah, mari kita lihat. Oke, sekarang saya bisa mengunduhnya. Jadi ya, Anda dapat membagikannya seperti itu. Itu fitur yang sangat bagus. Dan sekarang yang terakhir yang ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah Hi Google. Mari kita lihat apakah itu bisa membukanya. Ya, itu benar. Nah, ini membuka game ini asisten AI Anda yang pada dasarnya bekerja seperti ChatGPT. Anda dapat mengakhiri berbagai pertanyaan langsung, memperoleh pengetahuan darinya, atau sekadar memecahkan beberapa masalah. Tapi selain itu ya, Anda juga bisa memintanya untuk menjadwalkan acara di kalender Anda, memeriksa cuaca, mengirim pesan ke teman, atau menelepon teman Anda, apapun itu. Jika Anda ingin melakukannya, Anda bisa langsung membukanya lewat aplikasi game ini, tapi menurut saya cara terbaik adalah menggunakan Hi Google, yaitu dengan mengucapkannya secara langsung untuk mengaktifkannya, dan untuk mengaktifkan opsi tersebut, buka Google, lalu klik ikon profil Anda di pojok kanan atas. Buka pengaturan asisten Google. Pencocokan suara. Dan sekarang saya akan menghapus pencocokan suara saya sehingga saya dapat mengonfigurasinya lagi. Sekarang saya akan mengaktifkannya. Klik lainnya, setuju lainnya, dan sekarang saat saya klik setuju, saya perlu mengucapkan 4 frasa dengan lantang agar Google mempelajari suara saya. Hai Google, bantu saya menulis ucapan terima kasih. Hai Google, bagaimana cuaca besok? Oke, Google, jelaskan bagaimana pelangi terbentuk. Oke, Google, atur timer selama 5 menit.
Dan kamu lihat bahwa ini bukan hanya untuk mengonfigurasi suara kamu, tapi juga beberapa saran tentang apa yang bisa kamu tanyakan ke Google kamu. Dan sekarang kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau, seperti, "Hai Google, kapan Perang Dunia II terjadi?" Dan kamu bisa lihat dia menjawab saya. Jadi, ya, ini semua adalah trik-triknya. Fitur tersembunyi yang ingin saya tunjukkan di tab S10 Lite baru kamu. Saya harap kamu menyukainya. Beritahu saya di kolom komentar di bawah mana yang jadi favoritmu. Jangan ragu untuk like dan subscribe channel kami agar kami bisa membuat lebih banyak video seperti ini di masa depan. Dan sampai jumpa di video berikutnya.